Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, di sini saya Faisal masih kuku bersama dengan rekan saya yaitu Pak Arman selaku guru bidang studi IPA yaitu lebih menjurus ke kimia. Nah, hari ini kita akan adakan percakapan observasi. Sebelumnya itu saya amati jalan proses pembelajaran yang Bapak lakukan dalam kelas nanti untuk melakukan supervisi kelas, ya Pak. Nah, adapun tujuan dari supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita harus melakukan percakapan ini sebagai persiapan awal sebelumnya Bapak masuk ke dalam kelas sehingga nanti bisa ada kesiapan, ya Pak. Nah, adapun beberapa nanti pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, diantaranya adalah kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang Bapak terapkan? Ya, jadi di sini dalam pembelajaran kali ini saya terapkan tujuan adalah ada tiga tujuan pembelajaran yang saya angkat dari indikator pencapaian kompetensi. Jadi yang pertama adalah menjelaskan konsep bilangan oksidasi pada ion dalam suatu reaksi redoks. Terus yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Dan yang ketiga adalah nanti setelah bikin kelompok itu siswa secara berkelompok mampu menyetarakan persamaan kimia reaksi redoks. Ya, jadi habis itu baru dibuat kelompok. Jadi kira-kira itu dibagi berapa kelompok? Saya mau buatnya itu 2 kelompok. Kelompoknya berbentuk heterogen. Ya. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengembangkan dalam pembelajarannya? Jadi yang saya kembangkan di sini adalah yang awalnya itu adalah pembelajaran konvensional. Saya mau rubah ke bentuk yang lebih inovatif, yaitu dalam pembelajaran PBL atau problem statement. Oh, PBL ya Pak. Ya. Kemudian menggunakan PBL, strategi apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran tersebut? Jadi di dalam PBL ini kita akan menggunakan ada namanya sintak. Sintaknya itu di susunan-susunan dia punya kerja dari sintak. Sintak itu adalah susunan kerja dari setiap program yang akan kita capai tujuan pembelajaran itu, kita menggunakan sintak-sintaknya. Jadi dalam PBL ini ada 5 sintak yang saya gunakan. Yang pertama adalah sintak yaitu mengorientasikan siswa pada masalah. Terus yang berikut mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang berikut membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam artian hasil karya ini dia adalah kita menyampaikan presentasi hasil dari diskusi dari mereka ke kelompok. Dan yang kelima adalah analisis evaluasi proses pembelajaran. Jadi evaluasi di sini kita nanti saling tanya jawab pada saat pembelajaran. Ya. Kemudian kira-kira media apa yang Bapak gunakan untuk mendukung pembelajaran? Jadi media yang digunakan di sini adalah medianya satu adalah PPT, terus yang kedua adalah video, dan yang ketiga adalah papan tulis. Kira-kira kapan itu pelaksanaan? Pelaksanaan dikirakan pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 6 ya. Ketika masuk kelas. Iya. Iya Pak. Waktu kita cuma terbatas saja, nanti kita akan ketemu nanti di dalam kelas untuk supervisi pelaksanaannya di dalam kelas. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang Bapak temukan dari hasil pembahasan? Ya, jadi di sini yang saya temukan adalah
nanti pada saat mau langkah-langkah mau laksanakan itu, saya sudah persiapkan adalah cara mengorganisir siswa ini agar bisa bekerja lebih maksimal. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Nah, ini adalah percakapan observasi untuk awal pra. Jadi nanti kita akan ketemu lagi dengan Bapak Arman untuk di dalam kelas untuk pelaksanaannya nanti. Itu terima kasih Pak waktu dan tempatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik. Pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Doa akan dipimpin salah satu yang siswa yang bersedia untuk memimpin doa. Itu kelas. Sebelum kita belajar dari teman-teman rekaman video masing-masing. Mulai. Berdua, selesai. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan bercerita tentang materi penyataan reaksi redox. Tapi sebelum kita memulainya itu, siapa yang tahu apa itu reaksi redox? Reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, terus ada berapa macam? Ada tiga. Apa-apa? Mengikat dan melepaskan elektron, Ya. oksidasi, Ya. Dan satunya mengikat dan melepaskan oksigen. pada hari ini kita akan melaksanakan eksersis yaitu siapa bisa baca? Oksidasi menyetarakan persamaan kimia reaksi redoks, menentukan proton kekuatan pengoksidasi atau reduksi berdasarkan hasil percobaan. Iya. Dan ini yang akan kita capai. Dan indikator pencapaian intinya itu adalah ada dua. Ini terus ada juga tujuan pembelajaran yang kita capai. Tujuan pembelajaran yang kita mencapai di sini ada tiga, yaitu menjelaskan konsep dalam oksidasi pada ion dalam suatu reaksi redoks, terus mengidentifikasi unsur-unsur yang mengalami perubahan dalam oksidasi, dan yang ketiga secara berkelompok mampu menyatakan persamaan kimia reaksi redoks. Sebelum kita masuk, saya mau tanya, apakah persamaan reaksi redoks, penyataan persamaan reaksi redoks dengan penyataan reaksi biasa sama atau tidak? Berbeda. Ya. Kenapa? Karena reaksi biasa tidak melibatkan perhitungan bilangan oksidasi. Iya, betul. Baik. Bapak akan menampilkan video, kalian harus mengamati, dan nanti di dalam video itu kalian akan mencari masalah. Ada masalah yang terjadi di dalam situ, nanti kalian cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 12, hari ini kita akan belajar menyetarakan reaksi redoks. Untuk menyetarakan reaksi redoks ada dua metode. Yang pertama metode redoks, yang kedua metode ion. Kemarin kita sudah membagi kelompok. Jadi hari ini kalian akan membagi kelompok kalian masing-masing seperti yang sudah dibentuk minggu kemarin. Silakan. Apaan? Baik. Nanti sudah ada pilihan masing-masing ya. Nah, nanti di tampilan depan itu kalian isi
nama kelompok dan kalian baca, nanti diskusi tentang permasalahan yang kalian hadapi. Silakan. Teman-teman, ini Pak Arman ada kasih lembar kerja. Jadi saya harap teman-teman semua bisa berpartisipasi dalam meluangkan pikiran supaya tong bisa selesaikan lembar kerja ini. Oke, saya nanti catat teman-teman dimasukkan supaya tong bisa ingat. Teman-teman, kemarin kan sebagai kelompok kok, jadi ini adalah lembaran yang masuk sebagai orang. Dan mau berbagi kok, kamu mau jawab, mau bantu jawab ya. Saya udah punya apa? Ini. Ketua ini mesti terima tuh pendapat lagi, jangan cuma punya. Oke, iya, kamu kerja sama-sama toh. Baik, kami persilakan, saya katakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Ya baik, terima kasih pada kesempatan berikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Oke baik teman-teman, ini presentasi kami dari kelompok 1. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang hasil kami atau memberi pendapat atau saran? Kenapa orang ini ditaruh di bawah kiri, bukan di bawah kanan? Yang bagian keempat ini, bagian keempat yang 2 min, karena CL2 tambah ini berhasil min 1. Terus yang di sebelah kanan ini berhasil min 2 tambah min 1 sama dengan min 3. Dari hasil yang ini kiri dan kanan, min 1 dan min 3 yang lebih besar itu min 1. Jadi ditambahkan dengan bagian kiri itu ruas yang kurang H ditambah dengan muatan besar ditambah dengan 2 OH min. Bagaimana? Ya, maksudnya di sini adalah jadi di ruas di sini kenapa ditambahkan OH min, karena ion atau bilangan oksidasinya itu adalah -1 dan ruas kanan adalah -3. Dalam suasana basah harus ditambahkan dengan ion OH min, sehingga ditambahkan dengan 2 OH min, karena harus ruas kiri dan ruas kanan harus sama muatannya harus sama ya, sehingga yang ruas kanan -1, ruas kirinya -3, berarti itu harus sama, sehingga ditambahkan dengan 2 OH. Semuanya
Paham itu? Bisa Pak. Ya, jadi di sini kita bisa lihat langkah 1 sampai langkah ke-5. Ya, sudah. Dari langkah pertama itu sudah mencari dia punya ion dalam mengalami perubahan oksidasi. Ya, sedangkan yang mengalami senyawa atau reaksi yang mengalami dalam perubahan dalam oksidasi. Tahap kedua kita setarakan dengan dia punya atom-atom yang mengalami dalam oksidasi. Terus yang ketiga itu kita lihat dia punya perubahan. Dan yang keempat kita setarakan dengan dia punya muatan dengan penambahan. Jika asam tambah A+, jika basa ditambahkan OH. Dan yang kelima nanti kita setarakan dengan menambahkan H2O untuk menyetarakan dia punya unsur dari hidro. Ya. Bisa pahami? Bisa Pak. Dari sini ada lagi yang mau bertanya? Das? Kalau begitu ada yang bisa simpulkan? Ada Pak. Ya. Kesimpulannya, penyataan reaksi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode setengah reaksi atau metode ion elektron dan metode bilangan oksidasi. Masing-masing metode dapat dalam dua suasana, yaitu suasana asam dan suasana basa. Metode bilangan oksidasi, langkah-langkah penyertaan reaksi redox, metode bilox, suasana asam dan basa. Yang pertama, tentukan atom yang mengalami perubahan bilox. Dan yang kedua, samakan atom yang mengalami bilox atau tambahan koefisien. Dan yang terakhir, samakan jumlah elektron atau perubahan bilox. Ada lagi yang mau tambah lagi? Tambahkan lagi? Tambah lagi? Ya. Samakan H luas yang kurang H ditambah H2O. Iya. Hari ini kita sudah membuat kesimpulan. Dan kita lanjut ke seksi yang berikut, yaitu penutupannya. Sesi penutupan. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar penyetaraan reaksi redoks ini? Senang apa? Menyenangkan atau gimana? Menyenangkan. Jadi di mana yang tidak, yang kurang dipahami? Ada bagian-bagian mana yang ada yang kurang dipahami? Tahap ketiga. Itu ya. Iya. Tahap ketiga itu ada yang bisa membantu menjelaskan yang tahap 3? Ada
ini, tahap 3 ini dia kita setarakan dia punya bilangan oksidasi. Di bilangan oksidasi yang pertama Cl2 sini ada 0, bilangan oksidasi 0 karena dia unsur bebas, dia bilangan oksidasi 0. Sedangkan di bawah kirinya itu ada minus Cl min, Cl2 min. Berarti dia ada minus 2, minus karena dia koefisiennya ada 2, berarti minus ini dikalikan dengan 2 sehingga jadi minus 2. Dari 0 ke minus 2 dia turun dari 2 angka, dia turun 2 ya, 2 langkah dia turun. Sedangkan untuk yang IO3 ini, O3 nya I-nya belum diketahui. Dapat dari mana? Karena kita lihat muatannya minus 1, berapa kurang 6 sama dengan minus 1, berarti dapatnya plus 5. Plus 5. Terus yang bosnya lagi yang lain IO4 min, O nya minus 2 karena ada 4 jadi dikalikan 4 jadi minus 8 ya. Minus 8 ini ada punya koefisien punya muatan minus 1, jadi 8 tambah berapa atau berapa tambah dari ini 8 sama dengan minus 1, nah, ditambah 7. Dari 5 ke 7 dia naik. Naiknya berapa? 2. Naiknya 2. 5, 6, 7. Pahami? Bisa. Dan ini Bapak kita akan melakukan tes latihannya. Latihan ini berapa soal ini nanti kita kerjakan. Ya, waktunya sudah selesai kerjanya semua. Silakan nanti kita bahas bersama. Nomor 1, jawaban yang benar siapa? Apa? Ya, ada yang lain? Tidak. Nomor 2. Iya. Juga karena mengalami oksidasi dan reduksi ya. Terus yang ketiga, nomor 3 apa? C. Ya, nanti kita cantumkan di situ ada penilaiannya. Kalian nanti hitung saja, nanti jumlah seluruhnya yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum dikali dengan 10. Sebenarnya 100 sih, kali 100 saja ya. Nilainya lebih besar. Oke, siapa yang dapat nilai 100? Ada yang dapat nilai selain 100? Tidak. Tidak. Nanti sudah selesai semuanya ya. Baik. Ya, sudah selesai dan kita akan masuk pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang reaksi penyetaraan reaksi redoks tetapi dengan metode setengah reaksi.
Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita tutup dengan doa juga ya, dipimpin oleh ketua kelas. Pimpin, Mas. Teman-teman, sebelum kita keluar beragama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini kita sudah melakukan pembelajaran. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya minggu depan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya Pak Arman, kita ketemu lagi. Kemarin sudah kita laksanakan supervisi di dalam kelas. Pak Arman sudah lakukan. Hari ini kita masuk dalam pasca observasi. Nah, jadi hari ini kita akan sharing sedikit tentang bagaimana situasi yang terjadi. Nah, Pak Arman, di sini saya sudah menilai performa dari Pak Arman di dalam kelas, cara mengajar Pak Arman. Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan yang saya antarkan berupa refleksi. Nah, yang pertama, bagaimana Bapak menilai pengalaman pembelajaran di dalam kelas secara keseluruhan? Ya, jadi selesai pembelajaran yang tadi saya lakukan itu, saya merasa bahwa saya sudah melakukan semaksimalnya. Ya. Apakah dalam pembelajaran Bapak menghadapi kesulitan atau tantangan atau pengalaman? Ya, dalam pembelajaran tadi saya mengalami kesulitan sedikit di masalah di kegiatan inti. Di situ saya ada mengalami masalah di komunikasi antara siswa dengan. Ya Pak, saya ada mencatat ada beberapa poin yang memang Bapak ada sedikit kewalahan di situ. Kemudian saya rasa untuk masalah poin yang ini Bapak harus kembangkan untuk bisa menghadapi ke depan. Nah, bagaimana Bapak menanggapi tantangan tersebut? Ya, nantinya saya akan untuk masalah ini saya akan coba mungkin banyak ikut pelatihan ataupun banyak nanti berdiskusi dengan teman-teman sejawat masalah yang saya hadapi. Ya, memang benar sekali untuk meningkatkan performa itu berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dapat menimbulkan potensi dalam diri Bapak, dan itu sangat diharapkan supaya dapat berkembang untuk nanti kelanjutan dalam kelas Bapak. Ya, berdasarkan langkah-langkah yang konkret tadi setelah saya pantau yang dapat diambil dari berdasarkan refleksi, perasaan Bapak tentang pelaksanaan itu baik? Ya, merasa senang, merasa deg-degan lah, Aduh lah ya Bapak di dalam kelas. Ya Bapak, di akhir nanti setelah pembelajaran ini yang Bapak terapkan, di awal, di pertengahan, kemudian di akhir, dari secara keseluruhan, apakah Bapak mengalami semua kesulitan atau hanya di sebagian-bagian tertentu saja? hanya di bagian-bagian tertentu saja. Berarti secara keseluruhan nanti akan dikembangkan Pak. Ya, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Semoga nanti di kedepannya lagi kita bisa bertemu kembali untuk bagaimana kita sharing-sharing dan bertukar pikiran tentang proses pembelajaran ke depan. Ya. Oke, batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Arman atas waktu dan tempatnya.